Lah, katanya ada Pesona Kehuripan 1 tahap 12 di sini. Saya mau lihat rumahnya nih, mau survei. Bagaimana caranya ya kalau mau survei? Kebetulan saya mau ada janji tadi sama marketing. Udah ada janji sama marketing, jadi tinggal ketemu sama orangnya aja nih. Nih, nama orangnya mah tuh. Kelihatan kagak ya? Jadi Bedol. Saya dapat infonya dari YouTube. Daripada lama-lama di depan panas, mendingan masuk dulu. Kita cari nih orang yang namanya Dedi Bedol. Makanya kalau survei itu kita harus buat janji dulu sama marketing. Jadi nyampe sini nanti kita nggak bingung mau ketemu siapa, ya kan? Coba nih, kita maju dulu. Ini orangnya udah nyampe. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Iyo ya? Ah iya, Pak Dedi ya? Iya. Mau survei Pak Dedi? Oh survei. Mau lihat rumah. Siapa tuh? Ini benar kan Mas Iyo? Iya benar. Yang tadi janji sama saya? Iya, yang WhatsApp tadi. Oh Iya. gimana? Tadi ngasar nggak Pak? Enggak. Oh nggak Tadi nyasar? kan ada Google Map dari Pak Dedi. Oh iya Pas langsung. saya WhatsApp dari YouTube, ada nomor Pak Dedi dan saya WhatsApp aja kan. Nah iya dan Iya, dikasih semuanya tuh Sherlockan. Jadi saya kesini nggak pakai nyasar. nah, Pak Dedi. itu dia makanya kan kayak lu tuh bikin janji dulu. Iya. Gue Sherlock, gue kasih ini semuanya Iya. biar nggak nyasar. Mm-mm. Ketemu dengan orang yang benar. Itu dia kan penunjuk arah. Ngapa ya? Ngapa ya? Mau tahu kalau survei kita ngapain aja? Mau survei ngapain aja? Kan Survei kemarin apa tinggal nih? survei rumah Oh, lah. survei rumah. Kan kalau datang gini kan namanya survei kan. Oh iya bener. Nah, survei kan kita orang pasti banyak orang yang masih awam sama survei. Iya. Orang bener. taunya survei kesini berarti beli aja. Padahal kan enggak. Enggak juga. Enggak Namanya juga, survei kan namanya- pasti harus mendapatkan informasi yang jelas yo. Kadang-kadang teman-teman di sini survei lihat rumahnya doang tanpa mendapatkan informasi. Nah, Padahal mah yang dibutuhkan itu kan informasinya. iya. Namanya rumah nih, berarti harus tahu tentang persyaratannya, tahu tentang biayanya. Terus kira-kira nanti rumah yang kosongnya yang mana. Nah kalau lu jalan sendiri, yang mana yang dijual mana yang kagak kan bingung lu. Nah, iya, Ya, pelangap-pelongo doang. Anggap lo kayak orang Iya. keder. Nah enak ya. Jadi kalau survei nih ya, alur survei itu pertama ya bikin janji dulu. Hmm, Kenapa harus bikin janji? Biar diarahin, Iya. biar nggak nyasar. Daripada cari-cari kan gitu ya. Iya. Biar diarahin. Nah setelah diarahin, nyampe ke galeri dulu nih. Hmm, Nah setelah di galeri, baru kita ngobrol masalah persyaratan, Nah. masalah biaya. Setelah biaya udah paham, persyaratan udah paham, baru lihat lokasinya. Bener. Itu namanya survei. Nah nanti urusan cocok nggak cocok mah belakangan. Belakangan. Yang penting tahu dulu. Tahu dulu semua informasi. Kalau cocok ya silahkan. Kan gitu ya. Iya. Nah di sini kan lu udah nyampe nih. Hmm, Nah jadi ngobrol dulu lah masalah iya. persyaratan. Iya, pengen tahu. Iyalah. Kalau mau ngambil rumah subsidi kan pasti ada persyaratan ketentuannya ya. Ada. Karena beda-beda yo. Kita kemarin Pesona Kehuripan 10 persyaratan mah sama. Iya. Biayanya beda. Sekarang Pesona Kehuripan 1 nih tahap 12. Persyaratan sama, harganya sama, biayanya beda-beda. Iya. Ya udah yuk masuk. Oh, ini masuk nih langsung. Iya, masuk aja masuk sini. Jumpa lagi dengan gue Dedi Bedol. Di saat survei jangan lupa passwordnya bertemu dengan Dedi Bedol. Jadi sini dulu kita ngobrol dulu, Iya. lokasi mentar. Ya, ini galeri marketing kita. Nah Nih. di sini gua akan jelasin ke lu yuk Hmm. masalah persyaratan, masalah biaya biar lu paham. Iya, biar tahu. Iya, kan lu belum paham kan? Belum. Iya. Belum Yuk, tahu. sini ngobrol duduk aja sini. Anggapnya rumah orang. Iya, iya rumah orang. Nah, sini udah nih, gue udah ngambil nih, namanya nih, Brosur. ya brosurnya, ini flashlistrnya, Nah, dan ini ada juga set Set pen-nya. pen-nya. Tuh, nanti gue jelasin. Silahkan duduk sini. duduk nih di sini. Iya, duduk yuk, duduk dulu. Iya. Duduk dulu. Terus kita diri kayak penyuluhan. Iya. Mau minum apa? Apa aja Pak Dedi? Apa aja? Iya. Jadi ngerepotin. Kebetulan warung-warungnya lagi pada tutup. Oh, lagi Mas Yo. tutup, heeh. Kalau saya mah lagi puasa. Oh, Masya Iya Allah. kan, hormatin lah orang puasa. Iya, iya. Ya udah, Iya kan? nggak apa-apa dah saya tahan juga dah. Tahan dulu ya. Ah, iya. Iya.
Tega banget kamu kayak dikasih minum. Udah lu duduk aja dah. Gini yo, jadi emang kalau lu pengen tahu masalah persyaratan nih. Jadi gini, kan kalau rumah subsidi mah sama Hmm. ya. Apalagi di area Jabodetabek nih. Harganya sama, cicilan sama, persyaratan sama. Makanya harus paham itu dulu. Nah, di sini di episode kali ini gua akan bahas tentang persyaratan dan biaya. Hmm. Kalau untuk speknya, untuk lokasinya nanti itu di episode Iya, selanjutnya. Makanya bertahap kita satu-satu iya. dari dasar. Nah, kalau untuk persyaratan rumah subsidi nih yo, yang pertama niat. Niat, iya benar. Kalau nggak ada niat mah nggak bakal nyampe sini ya. Nah, itu Iya dia. kan? Berarti kan lu udah niat nyampe Iya udah sini kan? niat udah nyampe Ya, sini. itu dulu udah niat. Jadi kalau niat mah di saat memang waktu kosong diniatin pasti survei. Nah. Kan gitu. Pertama niat. Yang kedua nih, kalau untuk persyaratan rumah subsidi, yang penting belum pernah kredit rumah lu. Iya, udah pernah kredit rumah belum? Belum, Mak. Belum. Belum. Oke, kalau belum berarti lolos tuh. Karena Aman. rumah subsidi ini jatahnya cuma satu kali seumur hidup yo. Itu untuk suami istri punya satu-satu apa gimana? Satu-satu. Iya, misalkan suaminya udah pernah ambil nih dulu lagi bujangan, terus dia mau ngambil lagi istrinya, nggak bisa kalau cuma satu keluarga. Oh, gitu. Ya jadi misalkan suami istri, dia udah ngambil nih, terus dia punya anak 5. Nah, lima-limanya usianya udah lebih dari 19 tahun, boleh lima-limanya. Oh, itu baru punya jatah lagi Iya, tuh. jadi satu kakak itu suami istri. Jadi Oh. kalau single, anaknya 5 nih, boleh ngambil semua. Mhm. Karena jatahnya cuma satu kali. Kalau misalkan suaminya ngambil, istrinya ngambil, lah kebanyakan duit lu ya. Iya, Iya, nanti salah sasaran. bener. Iya, jadi Berarti kalau harusnya ngambil rumah komersil. komersil. Jadi kalau pertama rumah subsidi, misalkan nanti setelah ambil subsidi, penghasilannya naik lagi nih, boleh ambil yang komersil. Baru. Jadi jatahnya cuma satu kali seumur hidup. Makanya sayang yuk kalau lu ngambil. Iya, bener. Iya, berarti kan yang pertama lu belum pernah kredit rumah. Berarti lolos. Ya kan, yang kedua usia yuk. Hmm. Usia ngaruh. Usia ngaruh. Ya iyalah. Kalau usia udah 40 tahun, Mak, 40 tahun masih bisa, karena bisa. usia itu dari 19 tahun sampai dengan 45 tahun untuk yang bekerja di perusahaan. Heeh. Untuk yang wirausaha dari 19 tahun bisa sampai dengan usia 50 tahun. Nah, kok beda sih? Kan gini, kalau kerja di perusahaan pasti ada masa pensiun. Bener. Ya, rata-rata orang pensiun itu masa produktifnya itu biasanya sampai di usia 58, Iya, 55 kalau nggak 55. 58 itu masa pensiun. Paling nggak di masa pensiun kan harus sudah lunas. Harus udah lunas. Iya, jadi Masa kalau masih ada angsuran? masih pensiun Iya, bayarnya gimana? Iya. Iya, jadi paling nggak lunas. Jadi makanya kenapa? Usia dari 19 tahun sampai dengan 45 tahun. Jadi kalau mengambilnya di usia 40 tahun, ya paling nggak di usia 55 lunas rumahnya. Ya kan? Iya. Iya, kalau ngambilnya di usia 45, ya paling nggak di usia 55 juga lunas kan 10 tahunan. Iya benar. Nah, kalau usia lu udah 50, 55 udah nggak bisa. Berarti kalau orang yang tahun ini usianya 45 atau 50 untuk yang usaha, berarti ini udah kesempatan terakhir ya? Terakhir itu mah jangan banyak mikir. Iya. Kalau emang Langsung usia aja. udah 40 nih ya, jangan banyak mikir. Hmm. Karena kenapa? Rumah itu mahal. Benar. Jadi butuh waktu ataupun tenor yang panjang. Makanya untuk teman-teman anak-anak muda nih yang usia 19 tahun, 20 tahun, ambil. Sehingga di usia 40 udah lunas tuh. Iya. Gitu. Sekarang banyak loh anak muda yang melek mau beli rumah Banyak sekarang. Banyak kan anak-anak muda. Kenapa? Mereka udah bukan pewaris yo. ya. Iya. Iya. Perintis. Udah gak ada warisan. Heeh. Siapa yang mau beliin rumah? Masa mertua? Kan Iya. kalau kita mertua kita banyak Iya. tanahnya. Iya. Kalau kagak, Lah, kan gitu. Makanya usia ngaruh banget. Karena masa tenornya panjang, bisa 10 tahun, bisa 15 tahun, bisa 20 tahun. Makanya usia ngaruh tuh. Jadi usia 19 tahun sampai dengan 45 tahun. Nah, yang ketiga nih yo. Karena ini rumah subsidi nih. Lokasi kita di Kelapa Nunggal. Ya, jadi untuk masyarakat Indonesia yang berdomisili, yang kerjanya ataupun usahanya di area Jabodetabek. Oh, berarti rumah subsidi bisa dibilang fokusnya buat pemerataan ya, ya? Iya. Penduduk ya? Ya daripada lu kan merantau nih Iya. ke Jakarta, kerja udah 5 tahun, 10 tahun kontrak. Karena kan Iya. rumah di kampung. Bener. Nanti aja deh, kalau udah selesai kerja, udah pensiun baru ke kampung. Yah. Sayang, ngapain buat kontrak? Mendingan di sini, Iya. rumah sendiri. Nanti gue jelasin persyaratannya, pasti lu kaget. Benar. Karena persyaratannya, cicilannya. Mhm. Karena sama beli kontrakan.
Iya, daripada ngumpul di Jakarta mulu, sumpah. Nah, itu dia, Ya kan? bener enak sini, udaranya masih enak. Nah, Nah, jadi untuk masyarakat Indonesia yang bekerja ataupun usaha di area Jabodetabek, Jabodetabek. itu untuk yang subsidi. Tapi kalau lu mau ambil yang komersil, lu mau kerja di Lampung, mau Boleh. kerja di Sulawesi, nggak Boleh. apa-apa. Gitu. Oh, berarti gitu ya. Iya, Khusus. jadi kalau lu kerjanya di Bandung, mau nyari rumah subsidi, berarti cari di area Bandung. Iya. Lu kerjanya di Kalimantan, berarti cari rumah subsidi di area Kalimantan. Walaupun lu KTP-nya Jakarta, kerja di Kalimantan, berarti ambil rumahnya di sana. Gitu. Iya, benar. Sekarang kerjanya di Bandung, ngambil rumah subsidi Cilengsi, yang ada nggak ditempatin. Iya. Investasi, nggak tepat Iya. sasaran. Nah, itu dia. Makanya radius kerja pengaruh banget. Karena 90% yang ambil di Pesona Waripan, banyaknya kerjanya di Jakarta. Berarti domisili harus di daerah Jabodetabek ya. Jabodetabek. Walaupun KTP kita masih kampung, paling nanti kita pakai surat keterangan domisili, dari Domisili, kelurahan nggak gitu ya. masalah Ya, itu nggak mah. masalah kalau itu ya. Jadi KTP daerah nggak masalah. Aha. Nah, jadi area kerja tadi tuh ya. Terus yang kelima ya. Yang kelima. Nih yang kelima ini kan kerja ada yang wirausaha, ada yang kerja di perusahaan ya. Nah, jadi kalau untuk yang bekerja di perusahaan, misalkan PT, CV, koperasi, yayasan, untuk karyawan tetap minimal masa kerjanya 1 tahun, karyawan kontrak minimal 2 2 tahun. tahun. Nah, kalau yang wirausaha, nanti pakai surat keterangan usaha tuh. SKU ya. SKU. Kalau yang kerja di perusahaan berarti pakai surat keterangan kerja. Kalau usaha, surat keterangan usaha. Kalau yang kerja di perusahaan berarti lampirkan slip gaji 3 bulan terakhir. Kalau yang usaha berarti lampirkan rincian usaha ataupun rincian dagang selama 6 bulan terakhir. Sama rekening koran tuh kalau gajinya transfer. Kalau gaji cash berarti pakai surat pernyataan penghasilan bahwa untuk penghasilan dibayarkan secara cash. Tuh. Nah, di sini kan banyak yang masa kerjanya kontrak tuh. Benar. Setahun habis kontrak, setahun habis kontrak, setahun habis kontrak kan banyak. Walaupun dia di situ kadang-kadang udah 3 tahun, udah 5 tahun. Cuma setiap tahun beda-beda yayasan. Itu bisa yuk sekarang dipermudah. Oh, bisa itu, Pak? Bisa. Berarti pakai paklaring di tempat kerja sebelumnya. Oh, berarti kalau emang di tempat sebelumnya kita ada paklaringnya disimpan tuh ya. Ya disimpan, Jangan sampai yang penting jangan sampai hilang. Iya. Makanya setiap putus kontrak, putus kerja minta paklaring. Iya. Karena untuk memperkuat, karena masa kerjanya sekarang misalkan baru 6 bulan. Tapi di tempat kerja sebelumnya udah 2 tahun lebih. Berarti penguatnya pakai paklaring di tempat kerja sebelumnya. Cuma ada jedanya yo. Jeda nganggur. Iya. Nah, lu nganggur berapa lama? Ya, yang penting jangan lebih dari 3 bulan lu nganggurnya. Dari masa kerja yang sebelumnya sama yang sekarang itu. Sekarang jangan lebih dari 3 bulan. Kalau udah lebih dari 3 bulan lu nganggur, yang ada gondrong yuk. Iya. Iyalah. Rambut gondrong, keriting, gak dapet duit. Iya, nggak kerja-kerja, Iya. dapat gondrong. Gitu. Jadi kalau misalkan baru 2 bulan nganggur itu nggak masalah. Jadi bisa pakai paklaring. Nah, itu yang keempat ya. Yang kelima ya. Sekarang yang kelima dah. Ya udah lupa gue urutannya. Yang keenam sekarang berarti. Sekarang keenam ya. Oke, yang keenam. Yang keenam. Yang keenam itu yang kelima kali. 6. Tadi oke, kelima. 6. Iya kali deh, mau 6, 5 bodo amat dah. Yang penting lu paham dah. Yang berikutnya pokoknya. Yang berikutnya. Nah, gitu dah. Yang berikutnya data diri. Iya, data diri apa? Pasti pada punya semualah data diri mah. Data diri namanya orang kita lahir di dunia pasti punya data diri. Iya. Iya. KTP pasti punya dong. Pastilah. Yang belum punya KTP berarti kan masih pelajar. Nggak bisa, berarti yang sudah punya KTP. KTP, NPWP pasti punya lah NPWP. Pasti. Kalau nggak punya mah gampang, bikin online doang. Online juga jadi NPWP mah. Terusnya kartu keluarga, surat nikah. Kalau udah menikah. Kalau udah menikah berarti lampirkan KTP pasangannya sama surat nikahnya. Nah, kalau masih single, gak usah pakai surat nikah lah. Lu nikah sama siapa kan? Iya. Kan kalau udah punya rumah jodoh mah datang. Nah itu dia, karena banyak anak muda nih. Iya. Kali aja sebelahnya masih single juga. Nah, itu dia dah. Jodoh ya. Jebolin rumahnya jadi satu. Jadi gede dong. Tapi yang bingung apa? Apa? Pisah lagi. Jangan sampai atuh. Serem banget begitu mana. Sebelah mantan. Harta Ono ini. Iya, jadi data diri itu. Data diri udah pasti punya semua lah ya. Nah, terus yang ke-6, yang ke-7. Yang ke-7 tuh data diri yo. Data diri. BI checking. BI check. Nah, BI checking ini ya. karena
BI checking ini kan ini rumahnya kredit nih. Apapun kredit yang berhubungan dengan bank, leasing, kartu kredit ataupun pinjaman online pasti BI checking. Gitu, karena BI checking ini kriteria lu nih. Bank tuh ngeliatnya cuma dari nick-nya doang. Dicek BI checkingnya. Lu ada kredit macet apa enggak tuh. Nah, kalau ada kredit macet, misalkan 500.000 nih. 500.000 aja nggak lu bayarin, apalagi ini 1 juta lebih. Nah, jadi kalau BI checking itu karakter. Kenapa? Yang berhubungan dengan bank, leasing ataupun kartu kredit pasti ada cek BI checking. Nah, BI checking ini ada 3 nih ya. Nah, sebelum ketiga ini, BI checking ini berlaku kalau memang sudah menikah nih ya. Lu udah nikah belum? Udah, Udah nikah. Udah satu kartu keluarga belum? udah. Udah. Nah, kalau sudah satu kartu keluarga, berarti berlaku suami istri. Elunya bagus, istri lu nggak bagus, BI checking nggak bisa. Oh, berarti dihitung jelek. Itu Kalau jelek. emang iya. Walaupun yang nggak bagus bini lu nih, ya BI checkingnya. Lu bagus, tetap. Kita Nggak bisa. ketempelan berarti. Ketempelan. Nah, jadi dua-duanya harus bagus. Nah, kalau yang single berarti sendiri. Ya, nggak nyampur sama orang tua tuh. Iya. Orang tua misalkan BI checkingnya jelek, anaknya bagus BI checkingnya udah lebih dari 19 tahun, itu mah nggak masalah. Nggak ada Berarti sendiri. Nah, bagus nggak bagus seperti apa? Yang pertama, untuk BI checking ini, yang penting tidak pernah ada kredit macet. Itu. Yang Nah, penting mah kalau ada itu. kredit macet nggak? Alhamdulillah, Nggak ada. kredit macetnya sama mertua paling nggak. Berarti tanpa bank ya. Iya, Nah, tanpa jadi bank. kalau yang berhubungan dengan bank, leasing, kartu kredit atau pinjaman online yang tidak dibayarkan, itu namanya kredit macet. Walaupun 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu nggak dibayarkan, lu ngerasa nggak dibayarin, itu pasti kredit macet. Call 5 namanya. Udah pasti tuh ya. Iya, call 5. Ada nggak tuh? Kalau ada, mendingan jangan KPR dulu. Selesain dulu. Selesain dulu, lunasin dulu. Ya, nunggu 6 bulan sampai 1 tahun setelah diselesain, baru lu ambil KPR. Benar. Gitu. Tapi kayaknya mau ada peraturan baru nih, cuma belum keluar. Ya, Iya. mudah-mudahan call 5 yang kemarin gara-gara kredit macet bisa ada pertimbangan nih untuk ngambil KPR bisa. Cuma belum keluar yo. Tapi kalau untuk saat ini belum bisa. Sabar dulu. Sabar dulu aja. Tadi call 5 tuh ada nggak tuh? Bini lu ada apa kagak tuh? Diinget-inget dah tuh, nama lu pernah dipinjem nggak sama orang lain? Pinjem terusnya nggak dibayarin, ada nggak tuh kayak gitu? Nah itu kredit macet. Yang kedua, riwayat pembayaran ataupun histori. Nah, itu dia tuh. Gitu. Nah histori ini gini, misalkan di 1 tahun ke belakang ini nih, lu punya pinjaman apa enggak nih? Bini lu punya pinjaman atau enggak? Yang udah lunas ataupun masih berjalan. Cuma pembayarannya selalu telat. Kan kalau untuk riwayat nih ada call 1, Iya. call 2, call 3. Nah yang call 3 ini berantai nih. Berantai setiap bulannya telat mulu nih. Bulan Januari telat, bulan Februari telat, bulan Maret telat nih. Lunas mah lunas barangnya, cuma telat mulu tuh. Itu call 3 tuh. Bisa nggak? Bisa, lunasin dulu aja. Kalau nggak lunasin, benerin dari sekarang, bagusin bayarnya. Nunggu 2 bulan, 3 bulan ke depan juga biasanya udah bagus lagi. Nggak terlalu fatal kayak call 5. Iya. Ya, terus kalau misalkan yang call 2 nih, call 2 itu nggak berantai. Jadi telat, nggak telat, nggak telat, telat lagi, nggak telat, nggak telat, telat lagi. Nah itu call 2 masih mending lah. Masih mending lah itu mah. Penting bagusin dulu. Nah terus yang call 1 mah lupa doang. Ya masih lolos lah itu mah kalau call 1. Iya. Nah, jadi untuk BI checking ini tadi yang pertama, tidak pernah ada kredit macet. Ada nggak lu kredit macet? Nggak ada. Ada, oke. Riwayat pembayaran lu sering telat apa enggak bayarnya? Aman tuh juga. Aman. Nah yang ketiga, walaupun lu nggak ada kredit macet, walaupun riwayat pembayaran lu bagus, cuma saat ini masih punya pinjaman yang dianggap bank besar. Nah itu baru lagi tuh, baru denger tuh. Iya, dianggap bank besar. Jadi lu punya utang nggak sekarang yang masih berjalan? Paling 1 juta doang, Kak. 1 juta doang. Nah, 1 juta bisa dibilang kecil kalau penghasilan lu di 8 juta ataupun 7 juta. 1 juta bisa dibilang kecil kalau penghasilan lu 4 juta, 3 juta, kan gitu ya. Nah, untuk lebih ke situ mah enak lu konsultasi lagi nih nanti ke gua. Langsung. Nah, kalau lu gaji lu berapa? Gaji sekarang mah alhamdulillah di 6,5 aja. 6,5, gaji 1 juta. Anak lu berapa? Anak 1, Kak. Anak 1. Istri 1. Istri 1. Iya, kalau istri 2 nggak bisa. Kan daftarin 1. Itu masih masuk. Iya, masih masuk ya. Jadi kalau teman-teman yang memang punya cicilan di rumah, berapa per bulan ya, boleh langsung konsultasi lebih lanjut lagi. Nah, kalau gue lihat dari 7 persyaratan tadi, gue rasa lu punya rumah ya. Bisa ya, aman bisa. ya. Nah, tadi kan pertama niat. Lu udah ada niat, ya kan?
udah datang ke sini, Heeh. berarti udah lolos nih niat rumah, Iya. kan gitu ya. Yang kedua, belum pernah kredit rumah, lu belum pernah kredit rumah kan? Belum. Iya. Apalagi lu nggak dapet warisan dari Iya mertua lu. benar. Nggak Mau nggak kebagian. mau lu harus punya beli rumah Iya kan, benar. karena jatah rumah subsidi ini hanya satu kali Satu seumur kali. hidup. Yang ketiga, usia. Usia dari 19 tahun sampai dengan 45 tahun. Lu usianya berapa tadi? 40 tahun. Iya. Iya kan? Iya, siapa Berarti dulu masih kan? masuk dong. Masih masuk, Iya Pak. kan? Nah, terus yang keempat, radius kerja. Heeh. Nah, lu kerjanya masih di daerah Jabodetabek kan? Iya, masih Di dia Jakarta. Iya. Berarti masih lolos. Terus yang kelima, masa kerja. Hmm. Karyawan tetap minimal 1 tahun, karyawan kontrak minimal 2 tahun. Lu tadi berapa lama tadi? Udah 3 tahun. 3 tahun karyawan tetap. Kontrak masih kontrak. Kontrak. Oke, berarti kan masuk lolos. Hmm. Terus yang keenam, data diri. Hmm. KTP lu punya kan? Punya KTP? NPWP? Ada apa? Ada. BPJS Kesehatan? Ada itu. Kartu keluarga? Ada. Surat nikah? Ada. Ada semua. Berarti lolos tuh yang keenam. Yang ketujuh, BI checking. BI checking lu nggak pernah ada kredit macet. Riwayat pembayaran juga bagus. Dan lu masih punya hutang cuma 1 juta. Itu mau udah tinggal niat lu lagi dah. Udah punya rumah. Udah Gitu. tinggal. Kalau udah kayak gini mah Udah pasti punya rumah. bener lah. Udah pasti di ACC itu mah. Kalau secara prospek bagus berarti mau ngeliat rumahnya sekarang mah. Ya ntar dulu, biaya dulu lah. Oh biaya dulu ya. Lah iya, ntar rumah mah. Selanjutnya. Gampang ya itu mah ya. Gampang. Jadi kan lu harus tahu dulu tadi kan persyaratan dulu. Nah, habis tahu persyaratan biaya dulu. Karena biaya itu masing-masing developer tuh pasti beda-beda. Beda-beda. Walaupun harganya sama, cicilan sama, persyaratan sama, cuma biaya mah beda-beda. Nah, kalau lu pengen punya rumah di sini, ya kalau rumah subsidi harganya sama, 185 juta. Ya, cicilan sama, cicilan di 10 tahun di 1 juta, 10 tahun 1 juta 900 ribuan, 15 tahun di 1 juta 400 ribuan, 20 tahun di 1 juta 100 ribuan. Nah kita, itu sama tuh, dan itu flat sampai lunas. Itu flat sampai lunas ya? Flat sampai lunas, nggak ngikut suku bunga. Nah terus berapa sih biayanya? Lu punya rumah di Pesona Koripan 1 tahap 12 ini, yang pertama, booking fee. Booking fee berapa? 1 juta. Sorry, kita lagi promo. Lagi promo. Nah, pas banget. Kemarin mah 1 juta. Iya, sekarang 110.000. Ini secara 10.000. 110.000. Kalau langsung aja sekarang gimana? Entar dulu. Ya. Iya, entar dulu. Ya. Takutnya lu punya duit cuma 110.000 doang lagi. Oh, masih ada lagi? Ada lagi DP-nya. DP berapa? DP-nya di 1% dari harga jual, berarti 1.850.000. Sama untuk biaya administrasi notaris 5 juta. Jadi 6.850.000. Kalau ada yang 3 juta dulu gimana? Boleh nggak? Nggak apa-apa. Oh boleh? Nggak apa-apa, dicicil. Boleh ya? Sampai akad kredit. Oh gitu. Atau jadi lu bayar dulu setengah nih. Nah misalkan udah di ACC, tinggal sisanya tuh. Oh. Jadi boleh dicicil sampai akad kredit pokoknya. Baik DP-nya. Ya jadi total DP jadi 6.850.000 tuh boleh dicicil ya. Nah nanti menjelang akad kredit, nanti lu buka rekening BTN. Itu untuk biaya proses akad kredit sama angsuran pertama. Benar. Itu masuk ke rekening lu sendiri. Iya, ke rekeningnya atas nama lu nanti buka rekening lu. Udah nggak ke developer lagi? Enggak lah, kalau ke developer itu cuma booking sama DP. Nah, untuk buka rekening buat lu sendiri itu mah rekening lu sendiri isi 3.200.000 tuh. Buat angsuran pertama sama biaya proses. Itu mah nanti menjelang akad kredit. Iya. Nah, nanti itu suruh diisi menjelang akad kredit, nanti pas akad kredit akan ke debit tuh. Nah, terus yang terakhir materai. Materai berapa duit? Lu beli sendiri deh, boleh. Boleh. 55 lembar. Wah, kalau di luaran mah sebiji 12.000. 12.000. Kemudian lu dibeli kantor pos aja. Kalau enggak, misalkan lu nggak mau repot, udah titipin duitnya aja. 55 lembar kali 10.000. Jadi 550.000. Bayar ke sini nih. Ke sini boleh, lu beli sendiri boleh, itu gitu mah aja dah, urusan biar lah. enak, biar nggak ribet. Jadi di-include nih. Iya, gitu Nah, aja. jadi berapa biaya yang harus disiapin dari booking fee sampai terima kunci? Nah, itu berapa tuh? All in gitu. Coba tadi lu ngitung nggak? Hah? Kagak ya? Kagak. Nah, gue hitungin. Nah. Booking fee di awal. Karena persyaratan lu udah bagus nih. Iya. Cocok. Nah. Bang Deddy, gue mau booking. Berarti berapa? 110.000. Nah, DP di 6.850.000. Itu pas nanti menjelang akad. Kalau enggak, lu cicil juga nggak apa-apa. Nah, terus untuk buka rekening BTN 3.200.000 sama materai di 55 lembar atau 550. Totalnya di 10.710.000. Itu all in itu? All in, udah semuanya. Udah gitu DP-nya boleh kunci lagi gitu ya? mah. 10.710.000.
Udah semuanya, itu bisa dicicil, punya rumah loh. Iya. Iya kan? Ya kalau segitu doang mah ada dah. Iyalah, Iya. disiapin. Kalau memang belum ada, disiapin dari sekarang. Kan masih ada waktu ya, ya. Iya. Nah, untuk biaya segitu ya, untuk saat ini di Januari karena masih promo Promo. di 110.000 booking fee-nya. Itu Jangan dia sampai naik, bentar lagi katanya mau naik 1 juta. Balik normal. Balik normal lah, naik lagi ntar lo all ini. Iya, oh, ini Iya ya, kan? nambah. Ini dari sekarang. Nah, Nah, berarti tadi udah paham ya? aman. Lu udah paham persyaratan kan? Paham. Biaya lu udah paham kan? Aman. Nah, baru nanti kita lihat rumahnya. Nah, Sama lu harus tahu spesifikasi dari bangunannya seperti apa. ini Iya. masih sama kayak PK10 apa udah beda? PK1. PK1 agak berbeda. Nanti makanya kita lihat rumahnya. Ayo dah, kita lihat aja. Iya. Di sini udah rame banget, udah ada 6.000 tetangga di sini. Udah banyak berarti kita. Udah banyak. Lu mau lihat lokasinya? Ayo. Oke deh, yuk. Udah paham ya? Paham. Lihat lokasinya. Nah, ini untuk spesifikasinya nih yang ada di sini semuanya. Untuk spesifikasi kita tetap di 30. Ini mau untuk yang komersil. Nah, Ada lagi yang subsidi nih. Nah, lokasi ada di sono yuk. berarti kita Kita ke sono. nyambung naik motor ntar. Iya, gue jelasin spesifikasi bocoran dah sedikit nih. Kita masih di tipe 30/60. Kita juga masih double dinding ya. Iya. Row jalan kita juga masih di 6,5 meter. Nah, untuk spesifikasi. Spesifikasi. Susah banget sih gua ngomong. Spesifikasi. Iya, ntar ribet. Jadi ada 2 kamar tidur, 1 ruang tamu, 1 kamar mandi, carport, taman, dapur, dan udah ada tembok belakangnya. Nah, untuk fondasi kita pakai batu cincin. Batu kali. Batu cincin. Batu cincin. Dinding. Jualan. Dinding kita pakai hebel ya. Nah, Nah, dinding hebel. kalau yang sebelum-sebelumnya kan masih pakai batako ya? Iya, lantainya kita pakai keramik. Kemarin kan masih 30x30, kita pakai Ini 40 kali 40. Terus untuk klosetnya, saniternya kita masih kloset jongkok. Ya, sama kusen kita masih pakai kusen kayu. Rangka atapnya kita tetap pakai baja ringan. Untuk plafonnya kita pakai gypsum ya, rangka hollow juga. Sama atapnya kita genteng beton. Tentang beton. Kuat itu mah. Aman ya itu? Aman. Pintu kita double techno. Double Ya, deck. udah cakep, udah dilapisin tuh mah. Sama kayak PK10. Dan untuk listrik kita di 1300 watt. Listrik 1300. 1300 watt, dapur, ada meja dapur itu juga kita pakai granit. Ya, ini untuk spesifikasinya. Ayolah kita lihat lah. Ya, Iya. nanti teman-teman kalau pengen survei, boleh kesini lagi. Iya. Ini kan udah survei nih mewakili, nanti teman-teman boleh datang ke sini. Sekalian kita Alurnya tinggal ikutin aja ya. Ikutin WhatsApp aja. aja dulu. WhatsApp dulu aja ke gua di 08 567 33 1633. Dah itu dulu dah. Ya. Ayo Kita lanjut ke episode selanjutnya aja Yoi. untuk ini mah. Di episode selanjutnya kita akan lihat spesifikasi bangunan. bangunannya. Makanya panteng terus, yang belum follow, yang belum subscribe channel gue dari sekarang biar teman-teman bisa mendapatkan informasi terbaru dari Pesona Khorifa. Yoi. Ya kan? Boleh Yoi. langsung datang ke sini aja. Jangan lupa passwordnya bertemu dengan Deddy Deddy Bedol. Ya, ini aja kali ya. Ya. Yang mudah-mudahan informasi yang gue berikan di video kali ini bermanfaat untuk teman-teman. 2025 Punya rumah. Ya, datang ke sini. Jangan lupa passwordnya. Bertemu dengan Deddy Deddy Bedol. Yuk, kita ke lokasi. Ya.